Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cahyliana. Saya Diana. Saya Dewi. Saya Fani. Kami dari kelas 10 IPS 2 akan menjelaskan bab 4, materi manajemen. Kalau misalnya begini, satu, pengertian manajemen menurut para ahli, manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Berikut terdapat beberapa ahli tentang pengertian manajemen. A. Sondang Pesciajian. Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. B. De Lianji. Manajemen adalah proses menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerja sama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. George R. Terry. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain. D. Harold Collins dan Cyril M. Donald. Manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan terlebih dahulu dengan digunakan kegiatan orang lain. E. Mary Parker Poland. Manajemen adalah seni untuk menyelesaikan segala sesuatu melalui orang lain dalam organisasi. 2. Unsur-unsur manajemen. Manusia yang melakukan proses tujuan karena dia membuat atau menetapkan tujuan. B. Finance. Uang merupakan alat yang penting untuk mencapai tujuan. Materials. Bahan diperlukan dalam proses manual. Mesin merupakan alat yang dapat mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan. Metode yang baik akan mengajarkan jalannya perusahaan. Market. Pasar sangat penting demi kelangsungan usaha. 3. Tingkatan manajemen. Organisasi atau badan usaha umumnya mempunyai sedikitnya 3 jenjang manajemen, yaitu manajemen puncak, manajemen lingkungan, dan manajemen pelaksana. A. Manajemen puncak. Puncak atau top manajemen terdiri atas dewan direktur, direksi utama, dan kepala divisi. Manajemen puncak bertugas menetapkan kebijaksanaan operasional dan membimbing interaksi organisasi dengan lingkungannya. B. Manajemen menengah atau middle management biasanya memimpin suatu divisi atau bidang pabrik. Tugasnya adalah mengembangkan rencana-rencana operasi dan menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan manajemen puncak. C. Manajemen pelaksana, supervisory management, yaitu manajemen yang bertugas menjalankan rencana-rencana yang dibuat manajemen menengah. Selain itu, mereka juga mengawasi para pekerja dan bertanggung jawab pada manajemen menengah. 4. Bidang-bidang manajemen. Bidang manajemen antara lain manajemen produksi, pemasaran, personalia, keuangan, akuntansi, dan administrasi. 5. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah suatu dalil umum yang dapat disimpulkan dari proses menggerakkan orang-orang dan fasilitas yang berlaku sebagai dasar petunjuk bagi seseorang dalam melakukan perbuatan atau menjalankan tindakannya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Berikut ini adalah 14 prinsip manajemen yang ditemukan oleh Henry Fayol. A. Pembagian kerja atau division of work. B. Wewenang dan tanggung jawab atau authority and responsibility. C. Disiplin atau disiplin. D. Kesatuan perintah atau unity of command. E. Kesatuan arah atau unity of direction. F. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Y. Penggajian. H. Pemusatan wewenang atau centralization. I. Rantai saklar atau saklar sign. J. Tata tertib atau order. K. Keadilan atau equity. A. Pemantapan jabatan atau stability of turnover personal. M. Prakarsa atau initiative. N. Solidaritas atau esprit de corps. 6. Fungsi manajemen. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai beberapa tugas dan kegiatan yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Berikut fungsi manajemen secara lengkap. A. Perencanaan merupakan langkah awal menentukan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan yang baik berpedoman pada 5W dan 1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. B. Perorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi dilanjutkan dengan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta sumber daya untuk mencapai tujuan
tujuan yang telah ditetapkan. C. Penggerakan adalah tindakan pengusahaan agar semua anggota mau secara sadar untuk bekerja mencapai tujuan. D. Pengawasan adalah proses pengamatan, menilai pelaksanaan, pengendalian proses kerja, dan jika perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. B. Manajemen dan kegiatan sekolah. Manajemen sekolah digunakan untuk mengatur seluruh potensi sekolah berfungsi secara optimal. Tujuan manajemen sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan sekolah pada khususnya dan pendidikan nasional pada umumnya. Fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah menurut Daryanto yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan pembelajaran, 3. Evaluasi hasil belajar, 4. Evaluasi program. Adapun fungsi manajemen diterapkan dalam masing-masing bidang sebagai berikut. 1. Bidang pengajaran. Bidang pengajaran berkenaan dengan proses pembelajaran sekolah. Prinsip dasar manajemen dalam bidang kurikulum ini adalah untuk mencapai sistem pembelajaran yang baik. Ada 4 tahapan manajemen yang dapat diterapkan dalam bidang pengajaran sebagai berikut. 1. Perencanaan atau planning. Langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan berikut ini yaitu 1. Menentukan rancangan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah, 2. Membuat rencana pengembangan kurikulum, 3. Membuat rencana pelaksanaan kurikulum, 4. Membuat rencana penilaian atau evaluasi dari hasil penerapan kurikulum. Yang kedua yaitu perorganisasian. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam tahapan ini sebagai berikut. 1. Merumuskan visi, misi, dan tujuan pembelajaran di sekolah, 2. Merumuskan struktur dan program pembelajaran, 3. Perorganisasian materi pembelajaran di sekolah. Ada yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Menyusun program pembelajaran atau biasanya disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. Penjabaran materi pembelajaran kepada peserta didik. 3. Menentukan metode pembelajaran. 4. Menyediakan alat, sumber, dan sarana pembelajaran di lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu tahap penilaian. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan kurikulum yang telah diterapkan. Tahap penilaian dalam bentuk formatif maupun sumatif. Yang kedua adalah bidang kesiswaan. Penerapan fungsi manajemen dalam bidang kesiswaan dilaksanakan berdasarkan 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikut sertakan siswa dalam kegiatan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan siswa. Yang kedua, sekolah harus memperhatikan kondisi siswa dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar harus dapat memotivasi siswa karena siswa yang akan termotivasi untuk belajar jika menyenangi pelajaran tersebut. Yang keempat adalah kegiatan pembelajaran harus dapat dikembangkan oleh potensi siswa. Yang ketiga adalah manajemen kesiswaan OSIS dan kegiatan sekolah. Yang pertama itu adalah OSIS. Dalam suatu organisasi pasti mempunyai objek yang dituju dan ruang lingkup untuk membatasi kerja organisasi tersebut. Maka begitu juga dengan OSIS sendirinya. Adapun segi-segi usaha pembinaan generasi muda sebagai berikut, yaitu yang pertama mempertinggi moral etik, yang kedua memperdalam kesadaran rasa kebangsaan, yang ketiga memajukan kesenian maupun olahraga, yang keempat meningkatkan pengabdian pada masyarakat, yang kelima menggiatkan usaha-usaha sosial dan lainnya. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan pengayaan dan perbaikan yang berkaitan dengan program ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri ini dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap atau nilai-nilai. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat siang. Siang Ibu.